Anda ngelihat nggak bahwa ini punya relasi semua dengan yang namanya soal vaksin? Oke. Bagaimana itu soal vaksin, Mbak? Tapi panjang, tapi panjang. Kalau sampai ke situ. Sedikit aja. Vaksin itu apa? Bagaimana itu soal vaksin, Mbak? Tapi panjang, tapi panjang. Kalau sampai ke situ. Sedikit aja. Vaksin itu apa? Saya selalu mempersoalkan komposisinya kan. Oke. Ingredientnya ya. Ya, ingredientnya pasti saya persoalkan. Misalnya kenapa ada salah satu vaksin menggunakan human albumin. Oke. Ada juga yang bilang katanya pokoknya sweat. Bener nggak itu? Atau air putih biasa? Air garam. Oh, air garam. Orang ada yang bilang air itu garam. benar nggak sih? Kalau ada yang dipalsuin memang isinya garam, air garam ke posisinya. Tapi buat saya yang paling tidak saya ngambil contoh apa yang terjadi di Jepang gitu ya misalnya. Kalau Anda baca Kyodo News gitu ya, atau Anda baca kemudian pemerintah Jepang, Jepang itu sampai menarik jumlah vaksin yang sudah beredar jutaan dosis. Yang ada di kita ini? Di Amerika, di Jepangnya. Di Jepangnya, cuma maksudnya yang mereknya ada di Indonesia. Apa tuh? Jangan. Jangan saya nggak usah sebut. Tapi saya punya. Anda bisa baca langsung di. Cuma saya nggak mau. Saya tidak mau menjadi alat untuk menyudutkan pihak tertentu. Gitu. Jangan mengakomodir pihak-pihak lain yang merusak ini gitu ya. Saya nggak mau. Oke. Jadi artinya di situ kelihatan. Pertama, misalnya katakan di kemarin dia tarik 1,63 juta dosis. Yang terakhir itu karena terkontaminasi logam katanya. Wow. Lalu berikutnya dia tarik lagi. Lalu berikutnya juga tarik lagi sampai akhirnya Jepang itu memilih sendiri bagaimana posisinya. Dalam bahasa yang lain, Jepang melindungi warga negaranya. Iya, betul. Nah, itu kalau cerita. Itu latar belakangnya adalah beda soal... sekali ya dengan Indonesia. Beda. Malah kan sekarang ada vaksin merah putih, vaksin Nusantara. Nah, itu bagaimana? Katanya BP POM aja sendiri nggak mau menerima itu. Itu artinya, lagi-lagi, saya akhirnya, ini pertanyaan Donna membuat saya ngebongkar buku. Sebuah buku ditulis oleh pihak sana tentang Anthony Fauci dengan judul Faucian. Faucian itu aliran cara berpikirnya si Anthony Fauci. Nah, Anthony Fauci adalah salah satu birokrat tangguh disebutnya. Karena memegang dunia kesehatan selama 50 tahun. Wow, 50 tahun. Jadi 7 presiden berganti, dia tetap jadi orang yang penting di situ posisinya. Dan dibuktikan di situ bagaimana karakter CDC adalah Central Crisis Prevention Disease posisinya. Gitu posisinya. Jadi salah satu pusat pencegahan penyakit, gitu ya, pusat pencegahan penyakit. Segala bentuk musibah lah ya di sana ya. Di CDC. Saya ingin mengatakan sama Donna begini, kalau sudah sampai di situ, lagi-lagi yang muncul adalah corporate state. Jadi beyond that istilah saya pada sebuah TV swasta, di balik vaksin dan COVID ini sesungguhnya bisnis gitu. B2B. Business to people. Business to people. Jadi langsung nggak ada lagi cerita. Ya, buat kalau di kasus Jepang, perusahaan vaksin itu bilang kami tidak bertanggung jawab. Lihat saja bagaimana perusahaan lokal itu melakukan penyebaran kata Jepang. Jadi dia cuci tangan si korporasi internasionalnya. Nah, saya ingin mengatakan sama Donna begini, kalau kita ambil secara dalam putaran itu, gitu ya, kita ambil putaran begitu, maka sesungguhnya yang sedang dihadapi oleh Indonesia adalah mengembalikan posisi kekuatan internalnya untuk menghadapi gelombang perubahan yang tidak tentu kemana arahnya. Gelombang perubahan yang tidak tentu kemana arahnya. Ini kemana nih arahnya? Misalnya katakan kenapa Bank Dunia sudah menyatakan ini nanti pinjaman yang $800 juta ini dalam rangka pencegahan dan arahan bagaimana COVID sampai dengan 2025. Lalu Presiden Joko Widodo di Aceh menyatakan kita harus menerus berdampingan hidup dengan COVID. Kemana nih larinya omongannya? Betul. Bahkan juga saya ada dengar berita, tidak dilarang, ada juga yang diwajibkan untuk melakukan COVID untuk anak-anak sekolah. Tapi juga tidak dilarang. Itu media sendiri aja juga banyak rancu gitu di situ, Bang. Posisinya kan menjadi begini kalau kita lihat.
nggak ada konsisten kalau kata saya. Apa? Itulah yang terjadi pada CDC. Oh, oke. Itu yang terjadi pada yang namanya Badan Kesehatan Dunia, tidak ada konsistensi. Oh. Sehingga orang tetap curiga posisi. Nah, sekarang kalau kita balik Indonesia juga tidak konsisten, maka pertanyaan besarnya menjadi seperti yang saya bilang tadi. Pertanyaan besarnya menjadi kenapa orang divaksin tetap rentan? Nah, iya betul. Anda sudah jaga jarak, Pakai masker. Anda sudah pakai masker, Cuci tangan. Anda sudah cuci tangan, Anda tidak ikuti kerumunan, tapi Anda terkena juga. Apa artinya nih? Iya, betul. Anda sudah divaksin, Anda tetap terancam. Lalu jawab, iya soalnya virus yang munculnya, variannya lebih dahsyat daripada vaksinnya. Okay. Loh, kok gitu Anda cuma menjadi percobaan atas vaksin yang kemarin dong? Kok gitu cuma bisnis dong? Buat apa mesti masukin vaksin yang kayak gitu? Kan gitu. Kalau dia tidak mencoba menjawab dari virus dengan varian barunya gitu. Buat apa Anda dipaksa memasukkan vaksin yang ternyata tidak mampu merespon virus yang baru? Tapi gitu, kan kalau kita nggak divaksin, kita nggak bisa masuk mall loh. Pertanyaannya, ngapain Anda ke mall? Buat saya mama yang hobinya seneng jalan gitu kan, mall itu kan penting banget. Itu yang saya sebut sebagai Aneh, bagian kan? dari gaya hidup. Oke. Nah, nanti kita bicara gaya hidup lain lagi. Kita bicara tentang satu kebiasaan membelanjakan. Enggak, tapi korelasinya vaksin itu harus bisa masuk mall atau tidak, itu kan aneh. Maksudnya kita harus vaksin supaya bisa masuk mall, masuk tempat pariwisata. Nah itu kan sesuatu hal Ya, yang tujuannya kan supaya tidak menjadi penyebar. Oke, berarti Tapi ada ada baik lah tetapinya, ya. tapi ada tetapinya. Tetapinya seperti saya bilang tadi, bisa dibuktikan bahwa ternyata setelah divaksin Anda tidak terjamin bahwa Anda tidak terjangkit kan? Oh, iya sih, harusnya begitu. Kan posisinya ada begitu. sertifikasi tidak akan terjangkit lagi gitu. Iya, nggak ada. Nggak ada. Nggak punya. Harusnya sertifikasinya di bawahnya tulisnya begitu ya. Iya, artinya apa? Efikasinya rendah. Oke. Pada saat yang sama, selain efikasi rendah, Karansinya juga rendah ya. iya, safety-nya juga rendah. Safety-nya rendah. Posisinya. Pada posisi safety-nya rendah, Anda juga bilang efek jangka panjangnya kita tidak Iya. tahu. Banyak orang bicara macam-macam soal efek jangka panjangnya kan, posisinya, safety-nya, efikasinya, kemujarapannya, gitu posisinya. Nah dari sana muncul pertanyaan, kok gitu sebenarnya kita sedang menghadapi apa? Itu yang istilah saya Iya, tadi, betul. menghadapi satu situasi perubahan yang kita tidak tahu Tidak arahnya tahu arah mana. Walaupun saya bilang arahnya nanti adalah diberlakukannya satu global human control system. Wah. Global human control system. Jadi ada satu kontrol manusia yang bersifat global. Yang dilakukan lewat IT tadi. Oke. Nah, itu kan bagian dari gaya hidup. Nah, sekarang persoalan gaya hidup apa tuh? Iya. Ada dikontrol. Wah, itu dia. Seperti apa? Karena memang kalau nggak dikontrol kan juga sistem ini akan berantakan juga, Bang. Saya Menilainya dari mana itu human control sistemnya? ya mindset Anda kan Anda mau tidak mau terpengaruh oleh Oke, gadget. dengan digital? Dengan Di dalam tubuh Anda dengan vaksin kan berarti sudah ada chip ya, yang oke. masuk. Oh, ada chip ya? Ada chip yang Itu udah masuk. pasti benar. Dapat dari mana itu? Bang? Kalau cerita bagaimana Jepang bercerita terkontaminasi logam, berarti kan memang ada chip ada di dalam. chip. Berarti logam itu chip sebenarnya. Iya, ada bahasanya terkontaminasi logam gitu posisinya. Berarti memang dicurigai membentuk chip posisinya. Itu yang disebut dengan masuk ke dalam tubuh manusia itu sifatnya nanoteknologi. Oke. Yang kecil sekali. Kecil sekali, minimalis banget, Bang. Kalau Anda tahu SIM card? Tahu, SIM card. Tahu ya? SIM card Pernah apa? ngerusak nggak? Belum pernah ngerusak kan? Pernah. Saya pernah. Berapa tipisnya? Tipis banget. Berapa mili tipisnya? Sangat 0, tipis. sekian in lah. Berapa kecilnya? Kecil sekali. Kecil kan? sekali, betul. Itu sudah bisa menjadi identifikasi, apalagi dalam tubuh manusia. Oh iya, oke, really. Wah. Dia lebih kecil posisinya dan lebih tipis sehingga bisa nempel posisinya. Anda kebayang nggak nano Oke. card itu kan bukan lagi SIM card namanya, tapi iya, sudah nano nano, card, istilahnya. betul, Nano card betul. kan Iya, pasti saking kecil kecil. sekali. Lebih kecil dari kuku kan? Oke. Lebih kecil dari kuku saya. Dan dia lebih tipis. Tipis sepersekian mili. Kebayangan kalau dia isinya itu cuma sepersekian, tapi kemudian bisa mengidentifikasi tubuh Anda bahwa ini Sheila Donna, dia sedang pegang HP di sini, kondisinya kayak gini, Anda sedang ngikutin jumlah uangnya sekian, dia bisa transaksi. Itu yang disebut human control system, Bang. Iya, Anda akan seperti itu. Wow, keren banget. Itu pasti negara adik kuasa yang buat ya. Nah, kalau sudah sampai di situ, gitu ya, pertanyaan, kenapa mesti dikontrol? Nah, Berarti ada apa-apa ada di situ. teorinya di sini. Ini
saya menarik Apa di tuh sini. teorinya tuh? Ini enggak, saya cuma ingin, saya kemarin ditanya sama teman, ini kok COVID tiba-tiba vaksin dihadapkan lagi dengan persoalan global climate change ya? Oke, gitu. benar. Ya, Iya, betul, gitu betul. posisinya. Saya dapat jawabannya tuh. Apa tuh? Kalau saya mengutip pendapat Bill Gates misalnya, gitu ya, dia mengambil teori bahwa global climate change yang isinya adalah pemanasan global itu, gas emisi rumah kaca CO2 adalah jumlah penduduk dikali dengan gitu ya, layanan-layanan yang tersedia untuk melayani penduduk, dikali dengan energi yang dibutuhkan dalam rangka memberikan layanan terhadap services, dikalikan dengan karbon emisi yang dihasilkan per unit dalam rangka pemakaian energi tadi. Wow, sampai segitunya penghitungannya. Sampai seprintil itu, kalau kata saya, seprintil itu dipikirin sama mereka. Menarik Luar kan? biasa, menarik banget. Menarik ya. Menarik sekali. Nah di situ suka tidak suka kalau kita mainnya instan, mainnya pragmatis, kita nggak bisa ngikutin. Iya betul, nggak akan bisa. Dari situlah mereka berpendapat, ini nggak bisa nih kalau manusia kayak gini nggak dikontrol. Maka mereka melakukan kontrol atas manusia. Populasinya mereka kontrol. Muncullah istilah depopulation. Saya tidak menggunakan istilah depopulation, karena kalau pakai istilah depopulation itu konsepnya Robert Malthus. Ya, pengurangan jumlah penduduk manusia melalui perang gitu ya posisinya. Kalau kali ini tidak melalui perang, melalui vaksin, gitu ya posisinya. Itu isunya. Globalization. Dan ya mau tidak mau begitu kan. Gitu. Kalau saya tidak sama sekali tidak menggunakan istilah itu. Kan Anda bisa tahu jumlah kematian karena COVID gitu kan. Jumlah kematian karena COVID gitu posisinya. Saya melihatnya istilahnya, saya sebutnya sebagai population restructuring. Restrukturisasi penduduk. Istilahnya. Jadi tidak ada istilah pembunuhan. Jadi pengurangan penduduk dengan cara seperti dengan itu. Dengan cara-cara kayak gitu posisinya. Saya bilang enggak. Jadi ada perbedaan depopulasi dengan population restructuring posisinya. Walaupun mungkin bagi banyak orang sama. Saya tidak mau masuk dalam kategorisasi kriminal gitu ya. Atau saya masuk dalam cara-cara berpikir yang sangat tidak manusiawi gitu posisinya, hanya karena dalam rangka ingin menguasai dunia dalam perspektif kekayaan. Uang Anda diambil untuk berobat COVID, uang Anda diambil dalam rangka vaksin, uang Anda diambil dalam rangka belanja, hidup Anda dikendalikan. Kan gak enak banget kan? Betul lah. Berarti ada yang diuntungkan di sini ya Bang? Pasti ada yang diuntungkan. Nah, dunia kesehatan kalau saya lihat dulu kan agak melempem nih, dunia kesehatan gitu ya. Mungkin pas COVID ini tinggi sekali ya pendapatannya ya. Kalau dilihat dari beberapa rumah sakit swasta yang pada tahun 2020, laporan buku tahun 2020, artinya aktivitas 2019, merugi. Sekarang aktivitas 2020 ke 2021, mereka semuanya dapat untung. Berapa persentase tuh? Luar biasa. Ribuan ya? 15.000 mungkin. Kalau saya ambil dari konstruksi yang ada, mereka bisa dapat. Sekarang ini sudah ada yang mengantongi keuntungan 669 miliar. Dari sebelumnya? Merugi. Rugi berarti yang... Artinya kan dia paling tidak dapat 900 miliar, kalau kayak gitu posisinya. Rugi 300 miliar, sekarang bisa untung 669, berarti kan 900 miliaran. Itu gitu. Seluruh rumah sakit? Enggak, ada beberapa rumah sakit gede posisinya kayak gitu. Lalu kalau kita ambil, siapa lagi yang paling untung? Industri IT. Oke. Siapa lagi paling untung? Industri farmasi. Jadi industri kesehatan, industri farmasi, industri IT posisinya. Pertanyaannya, apa sih yang mau dikejar dalam hidup kayak gini gitu? Lalu, ya tadi ada menurut saya ada kalau pakai istilah mereka, ini saya pinjam istilah mereka sendiri ya, saya pinjam istilah mereka sendiri. Mereka ingin menunjukkan eksistensi berpikir mereka, eksistensi nilai-nilai mereka, gitu posisinya. Dan itu merupakan perwujudan perlawanan dari ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh Maha Pencipta, Maha Penguasa. Dan mereka ingin menunjukkan bahwa mereka bisa melakukan perlawanan. Itu makanya saya acap kali merujuk bukunya Taxi Mars. Taxi Mars. The Beast 666. Human Control System.
Project Lucid. Lucid itu adalah bagaimana Logical Universal Control ID digital computer posisi. Kontrol ID digital. Jadi Anda terkontrol betul-betul. Betul. Yang tadi abang cerita Iya, itu ya. posisinya begitu gitu. Seperti itu. Kita dimasukin chip di vaksin itu dimasukin chip dan lalu mereka mengetahui apa aktivitas kita ya. Mungkin sekarang ada beberapa chip yang tidak sampai ke sana. Oke. Tapi kalau dilihat dari cara Jepang menyingkirkan jutaan dosis itu terbukti bahwa memang sejumlah vaksin itu terkontaminasi. Makanya kan ada efek-efek setelah vaksin mereka demam gitu ya. Itu mungkin ya yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu saya akan bicara tentang konten atau isi dari adenovirus. Adenovirus itu isinya apa aja gitu loh. Orang tidak pernah dijelasin gitu. Apa sih komponen adenovirus sih misalnya gitu. Apa sih mRNA itu gitu misalnya kan vaksin itu terdiri dari misalnya ada logam, ada mRNA, ada adenovirus, lalu ada cairan, ada garam, ada macam-macam posisi. Saya mempersoalkan mRNA-nya dan persoalan adenovirusnya gitu misalnya. Yang belum pernah bisa dijelaskan. Saya sendiri masih harus mencari karena saya cuma mendapatkan misalnya di satu tempat dengan istilah itu di dalamnya ada human albumin gitu. Human albumin itu kan diambil dari jabang bayi yang digugurkan. Itu selaput loh. Selaput yang diambil gitu loh. Kamu aja ngeri. Dari wajah kamu aja saya baca kamu ngeri gitu loh. Gitu loh. Iya, ngeri banget loh itu. Itu yang harus itu bener-bener realitanya enggak, gitu. bongkar aja. Anda bongkar aja dokumennya sendiri. Oh, gitu. Silakan lihat sendiri coba gitu nanti ya. saya riset lah setelah ini. Silakan dilihat sendiri gitu. Bisa dirujuk kok bagaimana isi dari masing-masing vaksin itu tadi kondisinya gitu ya. Terus ada juga yang vaksin yang katanya kalau kita vaksin salah satu vaksin ada yang memang nggak bisa dibawa kita ke luar negeri katanya. Jadi harus vaksin itu yang dipergunakan untuk keluar negeri. Gimana itu apa? Ya itu tadi menurut saya karena tadi pengakuan internasionalnya itu bagian dari persaingan bisnis gitu. Oh berarti sengaja memang ujung-ujungnya bisnis lagi ya Bang ya. Ada kepentingan di dalamnya ya. Iya. Padahal Dona, saya ingin mengatakan sama Anda, ketika vaksin itu belum pernah ditemukan, semua negara mengeluarkan uang untuk memberikan sumbangan melakukan riset vaksin loh. Dan kemudian ketika muncul penggunaan istilah emergency using, penggunaan darurat, kan gitu ya, kan disebutnya emergency using authorities, otoritas penggunaan darurat. Sekarang pertanyaan, kenapa darurat? Kan artinya pengertian daruratnya di situ karena belum pernah diujikan Betul, belum pernah ada ujinya ya. Lalu hasilnya apa? Kok manusia mau dijadikan? Gimana ngejawabnya gitu loh posisi saya. Iya. Dan sekarang kenapa BPOM diam ketika muncul juga korban-korban dari vaksin itu misalnya. Iya. Sementara Jepang ngambil sikap, kalau saya sekali lagi karena berita yang terbukanya Jepang gitu ya, ngambil sikap dari posisi Jadi itu. Intervensi dari mana sih sebenarnya ini? Pihak-pihak yang jadi kalau apa sih Anda balik lagi ke dalam model pembicaraan, gimana situasi perekonomian? Ya situasi perekonomiannya akan tetap tunduk kembali lagi ke pembicaraan awalnya. Perekonomiannya akan tunduk pada kehendak mereka yang bermain-main dalam konstruksi IT, ya, keuangan, industri farmasi, tiga ini. Diikuti dengan industri militer. Ya. Udah kuat ya semuanya ya. Jadi Indonesia itu diberikan pengaruh-pengaruh yang luar biasa. Nah, gitu ngobrolnya. Ini pemimpin. Abang sering lihat pemimpin kita bagaimana ini sekarang. Nah, saya di buku saya, ketika Anda bicara pemimpin, saya mengklasifikasinya ada 5. Ada leaders, ada fighters, ya, ada managers, ada operators, ada janitors. Ngerti ya? Iya, ngerti. Nah, dibikin kuadran. Jadi dimatrikulasi istilahnya. Jadi ada leaders fighters, ada leaders managers, ada leaders operators, ada leaders janitors. Jadi kita yang bagian mana ini? Sebentar, belum selesai, dibalik. Kalau tadi saya ngambilin dari puncak, saya balik. Kalau saya balik berarti ada janitors operators, ada janitors managers, ada janitors fighters, ada janitors leaders.
Oke. Baru muncul pertanyaan Dona. Kalau gitu kita gimana? Karena kalau ngeliatnya sekarang kan kayaknya kan berarti kita punya dua. Ada leaders janitors, Oke. ada janitors leaders. Iya. Nah, pilih deh. Saya nggak mau ngejawab. Karena silakan baca buku saya. Silakan presentasi saya dilihat dengan buku yang baik. mana nih? Buku yang mana nih? Bangsa Terbelah. Oke. Saya menulis di situ kelas pemimpin kita. Dengan menganalisis modal tadi. Leaders, Kenapa sih Bang nggak mau dikeluarin di sini, Bang? leaders, fighters, managers, operators, janitors. Lalu saya balik, Oke. janitors, operators, managers, fighters, leaders. Tadi yang saya bilang, ada leaders, fighters, ada leaders, managers, ada leaders, operators, ada leaders, janitor. Janitor. Saya balik, janitors, operators, janitors, managers, janitors, fighters, janitors, leaders. Saya pilih sendiri. Janitors operator kayaknya. Tapi Bang, Abang sih kan pengen penilaian Abang dari mana? Gimana maksudnya menilainya itu? Seorang pemimpin yang sekarang ini bagaimana gitu loh, tipe-tipe itu. Kalau Salah satunya apa? ini sebenarnya kajian saya sekali lagi kajian saya di 2015-2016. Sebelum pandemi lagi malah Sebelum ya. pandemi. Tapi sudah jadi kan gitu. Sudah jadi, bahkan sesungguhnya saya membuat ini karena terus terang saya punya kerisauan pada Indonesia Oke. yang begitu banyak pengkhianatnya, Oke. begitu di masa banyak ini. kompradornya dari dulu, Oh, dari dulu. Oke, dari dulu. dari banyak kompradornya, pengkhianatnya daripada pejuang bangsa ini gitu. oke. Jadi daripada petarung-petarung untuk tegaknya harkat martabat bangsa ini begitu banyak, lebih banyak kompradornya, pengkhianatnya. Keluarlah analisis ini. Jadi saya bikin gitu, saya bikin modelnya gitu. Gitu Dana. Nah, gitu. Jadi maksudnya apa lagi? Apa nih? Maksudnya Abang sendiri menilainya yang mana? Silahkan Anda menilai sendiri. Saya disuruh baca bukunya. Iya, karena tiap orang Punya jadi pemikiran sendiri ya, punya inspirasi sendiri untuk menilai sesuatu ya. ibaratnya begini. Saya kalau pakai konsep pendidikan, Oke. saya tidak menggunakan model pedagogi. Oke. Saya menggunakan model andragogi. Oh. Saya kasih cangkir, saya kasih sendok, saya kasih gula, saya kasih kopi, saya kasih susu. Itu air panasnya. Oh, silakan dia pilih sendiri. Mau bikin pahit, monggo. Mau bikin manis, mau bikin sedikit boleh. Mau bikin setengah boleh. Mau bikin berlebihan, silakan juga. Anda yang pasti sudah ada. Iya. Silakan Anda yang menentukan. Yang penting sudah tergelar. Bahannya sudah ada ya. Sudah ada. Itu andragogi. Keren, bikin saya penasaran bakalan baca bukunya ini. Iya. Kebetulan memang sudah saya tulis di 2019. 2019 ya. Gitu, Tapi udah iya. publish ya. Oh, sudah lama ya? dan kebetulan di toko buku, salah satu toko buku besar, dia cukup lama bertengger sebagai number one, top 10 Top 10 ya. dengan Keren. selling rate yang Saya alhamdulillah. terlambat berarti mengetahui teman bisik mamu. Kalau nggak begini, saya mungkin nggak tahu teman bisik mamu. Iya. Jadi karena ketemu bapak yang hebat sekali, saya manggil Enggak abang lah, aja lah. saya Pokoknya biasa kalau bapak aja. terlalu tua juga ya kan. Pengennya kan muda terus. Oke. Oke. Jadi saya bisa tahu kalau dia tuh punya buku judulnya Bangsa Terbelah yang harus saya baca. Teman bisik mamu jangan lupa ya cari bukunya, top 10 loh. Terus Bang, untuk wacana katanya presiden kita yang mau 3 periode ini gimana menurut Abang? Yang pertama kalau Anda bicara Mungkin nggak itu, mungkin dulu dah. Mungkin apa nggak nih? kalau ngelihat dari penguasaan partai politik mungkin. Mungkin ya. Memang lagi tinggi sekali ya itu. 7 partai politik sudah dikuasai. Oke. Jadi sangat mungkin kalau ya. sampai di situ. Artinya ketika tuntutannya perubahan pada konstitusi misalnya, perubahan pada presiden dan wakil presiden menduduki masa jabatannya 5 tahun dengan 2 kali periode, gitu. Posisinya begitu gitu ya. Sekarang dia mau bilang mau bikin 3 periode gitu. Ya itu berarti Tapi tergantung. dengan syarat kalau misalkan masyarakatnya oke dan katanya MPR juga oke, baru dia lanjut ke 3 periode. Bicara tentang masyarakat oke dan MPR oke, syarat itu kayak gitu, itu mudah direkayasa. Nah, iya, itu dia. Mudah direkayasa kayak gitu. Makanya saya kok kayaknya tergelitik untuk menanyakan ini. Kok kayaknya kalau perekayasaan sekarang ini tuh luar biasa sekali gitu. Jadi kalau kita tadi saya bilang harus perubahan konstitusi di situ, itu harusnya mengubah dulu
sistemnya. Oke, sistemnya dari mana nih Durba? Ideologinya kan? Kan kita punya Sistem ideologi politiknya. Pancasila. Politiknya berarti ya? Jadi kalau Anda bilang, enggak ini 3 periode, cukup masyarakat menentukan 3 periode dan kemudian dimuat dalam amandemen. Oke. Itu posisinya. Iya, berarti tambah rusak sistemnya. Itu logikanya gitu aja. Gitu lagi. Ini kalau udah mengamati kebijakan geopolitik, kali ini keren banget. Sistem bisa rusak loh. Aduh, tapi Bang nih agak terdidik dengan pembahasan seorang diva nih Bang. Ya, yang ngebahas take home pay yang luar biasa dari anggota dewan gitu. Itu Abang nyikapinnya gimana? Aduh, saya sebenarnya mau ngomong, kita buka kali datanya ya Bang, ya enak deh kayaknya. Kalau ngebahas data nih sama Abang kan pasti Abang paham banget. Chandra, Adit tolong dibuka ya datanya, biar kita bisa hitung-hitungan. Ini saya sadur dari salah satu ya Bang ya, dari yang ada di publish di media sosial. Itu katanya setiap tanggal 1 terima gaji pokok 16 juta rupiah dan dengan 59 juta rupiah. Ada lagi yang didapati anggota badan legislatif itu ada dana aspirasi. Kalau dana aspirasi ini kayaknya jaring asmara kalau kata saya. Jaring aspirasi masyarakat ya. Itu sebesar 450 juta dikali mungkin nanti 5 tahun. 5 kali. 5 kali dalam setahun ya. Oke, 5 kali dalam setahun. Kunjungan dapil 140 juta 8 kali dalam setahun. Oke, lalu penghasilan dalam 1 tahun kita akumulasikan bahwasannya gaji pokok 16 juta dikali 12 itu 192 juta. Tunjangan 59 juta kali 12 780 juta. Dana jaring aspirasi atau jaring asmara kalau kata saya 450 juta dikali 5 itu 2,250 M. Kunjungan dapil 140 juta dikali 8 kali pertemuan itu 1,120 M. Dan total dalam 1 tahun mereka mendapatkan 4.270 juta. Itu masuk akal nggak sih, Bang? Ihsan menilainya gimana? Apa memang kewajiban yang harus sebelum saya jawab ini, karena saya pernah jadi anggota dewan. Saya cerita dulu. Butir 1, butir 2 memang diberikan. Jadi ada gaji pokok dan ada tunjangan. Lalu memang ada butir 3, kunjungan dapil. Dapil. Memang ada. Di era saya tidak sebesar itu posisinya. Butir 3 yang saya baru tahu dana aspirasi dan tunjangan komunikasi. Jumlahnya segitu. Gitu memang benar segitu ya? Jadi logis, kalau dari struktur itu kelihatan itemnya logis. Itemnya logis. Isinya? Nah. Logis nggak nih yang begini? Jadi kalau kenapa saya bilang itemnya logis? Karena memang anggota dewan ketika dia berkampanye, dia mengeluarkan duit miliaran Dona. Modal ya, modal awalnya ya. Miliaran. Jadi kalau pakai disertasinya Pramono Anung kan, kelihatan miliaran. Kalau pakai pengakuan teman-teman saya kan ada yang keluar 2 sampai dengan 5 miliar. 2 sampai, kalau Diva kemarin 3 sampai 5. Gitu ya? Iya katanya. Kan 3 sampai dengan 5, kan banyak tuh berarti, 5 miliar. Betul. Nah, kalau dia ambil begini, posisinya andai kata begini gitu ya, maka dalam 5 tahun dia kan kaliin aja tuh. Iya, banyak sekali. Kalau dihitung-hitung bisa jadi per anggota dewan, 25. Iya, per anggota dewan dia dapat ya kali 5 21 miliar 140 juta posisinya. Ya kan? Iya. 21 miliar 140 juta posisi sekian juta. Nah, saya ngitung Dona. Ngitung kalau begitu di level, karena ini kan Dewan Perwakilan Rakyat itu punya kedudukan yang sama dengan Dewan Perwakilan Daerah. Jadi hak yang diterima oleh Dewan Perwakilan Daerah itu hakikatnya sama dengan perwakilan rakyat posisinya. Daerah ya. Maka saya ngitung, berapa jumlah anggota dewan? 575. 530? 575. 575. Ini udah saya hitung posisi. Oh gitu? Ambil data ya? Iya. Lalu
kalau 575, maka yang keluar dalam 5 tahun Oke. untuk anggota dewan saja 12 triliun Oke. 276 miliar 250 juta. Wow. Wow. Tapi jangan kaget nanti kita akumulasikan Iya. berapa sesungguhnya sampai pada level Terendah kabupaten, ya? kabupaten kota. Gitu. Jadi untuk anggota dewan saja berdasarkan data ini Oke. dalam 5 tahun rakyat membayar, Iya. 12 triliun 276 juta 276 13 triliun lah ya. Kita itu kan bulatkan saja almost 13 triliun. 12,3. Oh, 12,3. Oh, oke, 12,5 lah kurang lebih lah ya. 12,3 posisinya. Kalau diambil itu Oke, posisi, kalau dibuletin 12,3 kayak ya. gitu. Oke. Oke. Memang logis kalau Anda membulatkan karena nanti ada biaya-biaya yang keluar untuk sekretariat yang dikeluarkan oleh sekretariat DPR Oke. untuk ikut berangkat misalnya ke dapil. Oke. Itu atas biaya sekretariat. Jadi kalau seorang anggota dewan berangkat ke dapil, dia mau ngajak Biaya sekretariat orang yang sekretariatnya. keluarkan. Termasuk bahkan staf ahlinya mau diajak Iya, gitu iya, misalnya. iya. Dan belum lagi mereka harus membayar konstituen yang ada di Itu dapil, pakai kan? dana dapil biasanya. Oke, berarti dapil ya maksudnya. Dananya di situ dana kunjungan dapil sama dana aspirasi. Posisinya di situ dana keluarnya. oke. Itu kita buletin aja keseluruhannya dana yang keluar itu. Jadi 12 triliun 276 miliar 250 juta. Itu untuk Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk Dewan Perwakilan Daerah, saya menghitung keluarnya itu menjadi dalam 5 tahun posisinya ini hampir berapa nih? Karena dia ada 13. Sama, itemnya sama? Sama ya? sama. Tapi jumlahnya cuma 100. Jumlahnya Lebih cuma rendah pasti ya? Iya. Jumlahnya 136 yang dikeluarkan 2 triliun 903 miliar 600 juta. Jauh sekali bedanya ya? Beda karena kan 136 orang. Oh iya, oke. 136 orang saja. Oke, 136. oke. Jadi yang dikeluarkan 2 miliar 903 miliar 2 triliun 903 miliar 600 juta. Itu berapa setahun mereka dapat? Kalau setahunnya itu yang dikeluarkan untuk DPD itu 580 miliar 720 juta. Oh ya, jauh sekali. Posisinya. Angkanya sama per anggota DPD-nya 4 miliar 270 juta. Oh, sama? Sama, tetap ya? sama. Oke, Kan tadi oke. dia bilang Oke, disamakan. oh iya, oke, Nah, oke. ketika mereka keluar sebagai Karena 100, lembaga, oke. keluarnya menjadi 580 Ya, miliar, oke. 720 juta. Lalu kalau 5 tahunan menjadi 2 triliun 903 miliar 600 juta untuk 5 tahun. Nah, itu di level nasional. Level nasional. Sekarang kita turun ke provinsi. Oke. Provinsi itu jumlah anggota dewan tingkat 1, Oke. anggota Dewan Perwakilan Daerah tingkat 1. Ada 2.207. Wow, banyak sekali. Sekarang pertanyaannya, berapa terimanya? Kan gitu kan. Kalau pusat terbuka. Nah, pusat terbuka kan? terbuka. Oke. Oke. Sekarang kalau daerah berapa terbukanya? Saya ngambil aja. Kecil saya ambil 50 juta, padahal nggak mungkin 50 juta. Oh gitu ya, pasti ada. Tapi ya. saya ambil rata-rata Iya, 50 iya, juta iya, gitu. average kan ya. Kalau saya ambil rata-rata 50 juta, maka saya ambil langsung 5 tahun. Oke. Keluarkan 5 tahun. Makanya dikeluarkan itu 6 triliun 621 miliar. Wow, besar kan posisi? Oke. Itu untuk yang namanya tingkat 1. Tingkat 2 sekarang, kabupaten kota. Ada, ini menarik nih. Jumlah anggota dewan Oke. tingkat 2, DPRD tingkat 2, 17.610. Lebih tinggi ya. Jumlahnya lebih banyak. Berapa per bulan yang mereka terima? 30 juta. Kecilin aja. Iya, 30 oke. juta. Turunin lagi 30 juta posisinya. Maka 17.610 kali 30 juta kali 12 karena setahun kan? Setahun. Kali 5 tahun. Dapatlah angkanya di sini 31 triliun 698 miliar. Oke. Oke. Jadi dalam 5 tahun, nah ini menariknya. Dalam hitungan saya, masyarakat membayar anggota dewan dari tingkat 2 ke tingkat 1 sampai dengan tingkat nasional 53 triliun 498 miliar 850 juta minimal.
Karena tadi kita ngambil 50 Iya, juta iya, untuk tingkat iya, 1, iya, ngambil 30 SD, juta iya, untuk tingkat iya. 2. Oke. Padahal pasti mereka ada juga yang lebih, tapi kita ambil rata-rata Iya, iya, iya. ada yang 30 juta, ada yang 50 juta. Padahal mana mau mereka kayak gitu kan posisinya kan. Tapi minimal masyarakat mesti tahu bahwa dana yang dikeluarkan untuk mereka itu jumlahnya 53 triliun, saya ulang, 498 miliar 850 juta. Dalam satu periode ini ya? Iya, Wah, satu periode. biasa. Nah, itu bagus tuh istilahnya, satu Oh iya, periode satu memang periode program. itu. Nah, kalau begitu pertanyaan pokoknya begini, dari mana sumber dananya? Nah, itu saya mau tanya sebenarnya. Abang udah nanya duluan, jadi saya mau jawab nih. Salah ya. Sumber dananya Oke. itu dari pajak. Oke. Oke. Pajak yang kita bayarkan ya? Kalau begitu, masyarakat berarti mengeluarkan 2. Oke. Yang pertama dia keluarkan pajak, Oke. yang kedua dia serahkan amanahnya. Kan yang pertama diserahkan dulu amanahnya. benar, Yang kedua kemudian dia kasih pajaknya. Pertanyaan berikutnya, masyarakatnya dapat apa? Setelah mengeluarkan uang. Nah, itu ada kata-kata di sini yang mau saya kutip. Ternyata dengan modal membohongi rakyat katanya, DPR bisa dapat uang berlipat dengan hanya kerja tur dan membuat kebijakan ngawur. DPR bisa untung di tengah para penganggur dengan hanya bermodal kampanye dan slogan. DPR menjadi sultan di tengah pengangguran dan kelaparan. Itu really? itu yang beredar. Yang baru saya Itu yang beredar dari media sosial begitu. Iya. Kita cuma sekedar mengutip Betul, dari media betul, sosial. betul. Ya, dan itu kelihatan Ya, sumber. tadi saya korelasikan soalnya dengan hal ini. Iya, artinya ketika Dona menarik relasi dengan katakan posisi begitu, kan pertanyaan begini. Kok gitu sistemnya mesti kita tanya dong. Iya, betul. Karena jumlah masyarakat mengeluarkan itu selain memberikan amanah yang tidak berbalas dengan kebaikan, kan amanahnya tidak berbalas kebaikan, Betul, gitu ya. betul. Uang yang dikeluarkan masyarakat juga tinggi sekali, 53 triliun 498 miliar 850 juta. Yang saya buletin aja kartu rata-rata misalnya lebih dari itu mungkin sekitar 55 triliun. Tapi Bang, saya pernah ada ngobrol sama orang pajak. Orang pajak sendiri ngos-ngosan untuk ngambil uang itu loh, untuk bayar-bayar itu juga katanya ngos-ngosan tuh gimana? Bener nggak sih? Bener, karena Betul. tax ratio-nya menurun. Lah itu bagaimana mereka harus membayar kebutuhan para badan legislatif ini? Orang pajak pasti ngos-ngosan ngomongnya jika bicaranya jujur gitu ya. Artinya karena pada saat yang sama dia punya tax ratio yang menurun posisinya. Jadi kalau tax ratio-nya bagus sih nggak apa-apa. Makanya keluar Gagas Sri Mulyani untuk menaikkan tarif pajak. Oke. Jadi yang pendapatannya 5 miliar ke atas dalam setahun kena pajak 35% Lebih tinggi, ya. posisinya. Di PPH ya. PPH. Lalu di badan menurun 20%. Bahkan turun menjadi 17% kalau mereka yang sudah itu. Motifnya adalah dalam rangka memperluas jangkauan perpajakan. Saya tidak tahu apakah ini berhasil apa enggak. Lalu muncul lagi gagasan tax amnesty 2. Oke. Benar. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya fiskal dalam posisi terseok. Iya. Gitu. Kalau ngebahas kayak begini jagoannya deh pokoknya. Saya mau ngulik lagi bingung ini jadinya. Kita ke yang lain aja Bang. Nah, menurut Abang ada motivasi nggak sih? Berarti sih seorang diva bisa melontarkan bahasa itu, statement itu gitu loh. Ada motivasi nggak? Mau minta dinaikkan atau mungkin bagaimana? Kalau saya kebetulan cuma melihat sekilas. Saya tidak nggak dengar banget gitu ya? Bukan. Apa gimana? Satu pesan bisa dilihat dalam 3 sisi. Eksplisitnya apa? Implisitnya apa? Tacitnya apa? Ini eksplisitnya bahwa dia menyatakan ini gaji, ini tunjangan, ini dana aspirasi, ini kunjungan dapil. Eksplisitnya. Implisitnya apa? Apakah dia ingin mengatakan ini kebesaran atau kekecilan atau cukup gitu kan? Tacitnya apa? Tacitnya ini membuktikan bahwa memang demokrasi di Indonesia sifatnya transaksional. Maka ada buku yang terbit, Donald. Buku itu berjudul Bagaimana Uang Membeli Kekuasaan di Indonesia. Kalau itu sih udah nggak aneh kayaknya, Bang. Transaksional itu di Indonesia kayaknya luar biasa, Bang. Mau belok ke sini, transaksi dulu. Mau belok kanan, transaksi dulu. Bahkan mau mengeluarkan kita punya kotoran dalam tubuh pun transaksi ya. Iya kan Bang, benar Iya. Jadi Abang nilainya begitu ya Bang ya. Dan kalau ngelihat
kalau ngelihat anggota-anggota DPR kan kayaknya mereka kece-kece ya Bang. Apa dari hal kayak gini mereka kan tinggi sekali nih pendapatannya. Nah, ini menarik nih. Saya melihatnya apa ada karakter hedonis yang mereka miliki, karena kalau ngelihat kan style itu bisa kita lihat dengan tampakan depan gitu kan. Pertanyaan tentang style dan hedonis itu pertanyaan yang menyangkut gaya hidup. Oke. Gaya hidup itu mencakup kebiasaan yang muncul dari perasaan dia, pikiran dia, dan tindakan dia, dan dia ingin mencerminkan apa dirinya. Membangun citra sendiri ya Bang ya. Membrandingkan diri sendiri juga otomatis ya. Misalnya dia membrandingkan dirinya sebagai orang berkelas, maka dia pakai mobil dengan kelas tertentu, maka mobilnya kelas premium. Lalu dia ingin membrandingkan dirinya dengan kelas tertentu. Kalau perempuan dicerminkan dengan tas. Iya, Gitu ya. Itu yang nggak bisa saya beli sekarang. Dengan tas, juga dengan sepatu posisinya. Mungkin pakaian tidak terlampau terlihat. Mungkin kerudung tidak terlampau terlihat gitu ya. Tapi paling tidak kalau sepatu, kalau tas, jam tangan, dia mencerminkan mobil gitu, akan kelihatan sesuatu. Lalu kalau belanja juga kemana datangnya? Ke mall tadi yang kamu bilang tadi itu mencerminkan sesuatu. Lalu kalau makan juga mencerminkan sesuatu. Attitude-nya ya diperlihatkan ya biasanya kalau dari biasanya makan begitu. ya. Jadi, nah persoalan pokoknya adalah gaya hidup yang seperti ini, dia artinya menggambarkan kekhususan untuk mencitrakan dirinya siapa, posisinya gitu. Anak-anak milenial sekarang misalnya ketika bicara ngablak, nggak karu-karuan gitu misalnya, dia kan ingin mencerminkan bahwa dunia sudah transparan, ya kan? Tapi pemerintah belum transparan. Maaf, nyentil ke situ. Terus ya? Jadi nggak ada lagi, nggak perlu tutup-tutupan, nggak perlu, udah transparan aja. Nah, kekhasan seperti itu menggambarkan gaya hidup. Ada kekhasan yang ditampilkan dengan bentuk tindakan. Nah, persoalan pokoknya, apakah dia cocok dengan, sesuai nggak dengan tuntutan tugas dan tanggung jawabnya, gitu posisinya. Saya ingin mengatakan begini, Donna. Di era reformasi, banyak profesor doktor yang masuk ke DPR. Tapi pada saat yang sama, kualitas kebijakan juga tidak membaik. Salah satu contoh sederhananya Perpu 1 2020 yang kemudian menjadi Undang 2020. Contoh berikutnya adalah revisi Undang-Undang KPK, contoh berikutnya adalah Undang-Undang Minerba. Contoh sederhananya gitu ya. Sampai kayak gitu. Bahkan lahirnya Omnibus Law yang Undang-Undang Cipta Kerja. Yang sebenarnya kalau kata saya itu cipta kepentingan. Kalau kata saya ya, tapi kata Abang menilainya seperti apa. Dan itu sampai seru di Mahkamah Konstitusi. Iya, benar. Bagaimana sebutan salah tik dan dicecer oleh hakim itu ke anggota dewan gitu posisinya. Saya ingin mengatakan begini, itu gambaran bahwa sesungguhnya terjadi degradasi kualitas. Terjadi penurunan kualitas. Jadi artinya angka-angka ini tidak menunjukkan seiring dengan peningkatan kualitas. Gitu kalau mau dilihat dari kerangka itu. Mungkin tidak semua pada anggota dewan gitu. Ada juga anggota dewan yang bagus gitu ya. Tapi yang bagus itu hanyut. Berapa persen? Ya kecil. Lebih kecil ya dan hanyut dia dengan gaya hedonis yang Anda bilang tadi, dengan gaya tampilan mau disebut sebagai bermobil mewah, berpenampilan tertentu, punya social standing tertentu gitu posisinya. Mau disebut dengan jet set, mungkin bukan cuma sekedar hedonis kali, Donna. Anda bisa lihat kayaknya ya. Saya misalnya kalau saya baca tentang perilaku anggota DPRD tingkat 2 yang kehidupan malamnya gitu loh. Contoh ya. Ya itu banyak sekali kayaknya. Kehidupan malamnya gimana gitu posisinya gitu. Ya. Iya. Itu tingkat 2 loh. Oh, tingkat 2 ya. Terus kalau saya misalnya juga kalau tingkat 2 biasanya masih transparan, Pak. Kalau tingkat yang paling atas biasanya udah nggak transparan lagi, keep silent mereka. Sebenarnya bisa juga dilihat pada tempat-tempat yang memang tidak biasa dikunjungi oleh umum. Makanya itu dia saya bilang keep silent mereka di atas itu, ya kan? Dan banyak juga yang perjalanan ke luar negeri. Oh, itu dia yang menarik sekali. Tahu-tahu mereka udah sampai di sana. Iya, gitu posisinya. Tapi ini kan sesungguhnya kalau mau diambil begitu bukan hanya perilaku anggota dewan. Bisa juga dilihat pada perilaku eksekutif misalnya gitu. Jadi
balik lagi berarti memang kita punya masalah bukan cuma sekedar pada gaya hidup Oke. dengan perekonomian seperti sekarang. Tapi juga memberikan kesempatan untuk bergaya hidup itu lebih Iya, tinggi. jadi artinya Kan ada ruang Bang di situ. nah, ketika ruang itu tercipta, persoalan pokoknya siapa yang menciptakan Nah ruang itu makanya. Kan sistem. Kita nggak bisa Otomatis. bilang aktor. Kita nggak cuma bisa bilang Oke. aktor. Artinya, ketika sistem membenarkan demokrasi transaksional, maka yang terjadilah ruang-ruang transaksional. Contoh sederhananya adalah kami memberantas korupsi, tapi kami diberantas oleh. Oke. Itu kan Oke, itu betul, ruangnya betul, begitu. Betul. Salah satu contoh Betul. memberantas korupsi itu kan memberantas keserakahan. Betul. Tapi Pada level atas itu berarti memberantas keserakahan, Dona. tapi keserakahan itu malah diberantas. Heeh. Gitu. Aduh. Jadi pemberantasnya diberantas gitu. Pemberantasnya Iya, diberantas. itu yang saya mau koreksi kamu. Iya, benar-benar. Jadi artinya kalau Maksud saya kita juga ambil itu. dalam struktur begitu memang ada yang terbalik-balik. Tapi nggak aneh sih. Kalau Jadi kalimat Dona yang kayak gini ngambil gini di tengah para penganggur yang demikian tinggi begitu terus kebijakan yang ngawur, ya nggak ada salahnya nggak juga ada sih. salah sih, benar. Faktanya begitu gitu. Ini saya dapat dari Standing Under One Flag yang membahas ini. Iya. Iya, dia keren lah. Maksudnya menilai ini bahwasannya Indonesia ini mau dibawa kemana juga kan bingung ya dengan seperti ini. Iya, artinya lagi-lagi Ada tadi. PR besar kalau kata saya. Pengangguran itu kan salah satu faktor yang merusak kita. Iya. gitu. Tapi sebenarnya kalau pakai konsep saya, saya kan merujuknya pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, Kalimatnya bukan tiap-tiap penduduk loh, Dona. Tiap-tiap warga negara Betul. berhak atas pekerjaan. Sekarang saya tanya, negaranya memberikan pekerjaan pada siapa? pada korporat. Pada asing. Kepada korporat yang ada di luar sana maksudnya. Asing, gitu kan? Jadi Saya belum selesai tadi belum ngomong selesai. korporat yang ada di luar sana. gitu lah ngeliatnya. Jadi Iya. kebayang kan kalau kena kayak gitu, jadi maka penghidupan yang layak bagi kemanusiaannya, yang layaknya jadi tadi hedonis. Hedonis. Hura-hura nggak karu-karuan. Kenapa? Karena ini kesempatan orang untuk menjadi kaya. Ini Iya, kesempatan orang dengan tahta dia menjadi kaya. Mana? Dengan kaya dia memburu tahta. Akhirnya begitu aja ujungnya. Nggak selesai lah hidup kalau begitu. Mereka nggak sadar bahwa nanti ya setelah tidak menjabat, mereka akan merasakan pada satu kondisi tertentu bahwa harta dan tahta itu tidak mampu menolong mereka. Tidak mampu menyembuhkan kesunyian atau kemudian sakitnya rasa mereka gitu misalnya. Gitu. Gitu. Jadi artinya hati-hati dengan gaya hidup Anda. Maksud saya begitu. Hati-hati dengan gaya hidup Anda yang belum tentu dia tidak mengarah pada kebaikan. Karena mestinya gaya hidup itu menunjuk pada kebaikan itu sendiri. Gitu. Kalau dilihat juga katanya Mbak Diva itu, Mbak Kade, saya ngomong aja, nyusul yuk ya Mbak Kade ya, saya omongin di sini di podcast Basic Mamu karena kebetulan saya ketemu Pak Kari, pengen saya bahas klik-klik dikit lah. Katanya juga kan, Abang juga pernah kan jadi anggota Dewan, sebelumnya juga di partai kan. Iya. Nah, sekarang masih nggak Bang? Enggak. Udah enggak ya? Enggak ada jabatan tertentu yang diambil ya? Yakin ya? Takut nih. Kalau misalkan lihat itu, Abang kan pernah di partai nih Bang ya. Nah, kayak posisi Mbak Kade ini kan, posisi yang tiba-tiba datang gitu kan, diposisikan enak langsung jadi badan legislatif, gampang dapilnya gitu segala macam. Itu kan kalau dilihat dia itu belum pernah sebelumnya masuk ke dunia politik gitu kan. Dan apalagi saya melihat katanya, saya mendengar ya katanya pendidikan, dia pun tidak punya pengalaman dalam pendidikan politikal sebenarnya. Tapi dia dipilih. Itu bagaimana tuh Bang? Karena Kalau budaya Abang lihat populis. begitu, oh, karena populernya saja yang dilihat. Budaya populis. Populis seperti apa maksudnya? Masyarakat melihat dia terkenal dan kemudian Iya, dia popularitasnya ya yang dilihat ya. Memang tinggi, emang salah satu indikator. dan itu salah satu cara partai meningkatkan keterwakilan. Oke. Keterpilihan salah satu. Dia cari aja orang yang kelihatan punya itu dan kemudian orang ini bisa membiayai dirinya sendiri gitu loh. Partai tidak perlu membayar, membiayai tepatnya, yang bersangkutan bisa membiayai dirinya sendiri dan tapi yang bersangkutan potensi untuk dipilih. Makanya tadi elektabilitas, keterpilihan posisinya. Nah,
Itu karena berlakunya budaya populis. Oke. Saya ingin mengatakan begini. Ketika saya jadi anggota dewan gitu ya, walaupun dalam rentang pendek, namun saya pernah menjadi juga posisi yang lain di balik dewan gitu, di balik DPR posisi. Saya ingin begini. Saya berani tuh keluar kata-kata saya menantang prestasi menteri gitu. Berani tuh keluar dari mulut Tapi saya nggak gitu. aneh sih kalau Bang Ihsanuddin Nursi ini benar-benar berani karena apapun difrontalkan gitu loh sama Bang Ihsanuddin. Saya tidak memfrontalkan, Dona. Oh tidak ya? Saya ingin mengatakan, Oke. saya ingin mengatakan begini. Yuk kita bersaing dalam kebaikan. Iya, Makanya saya bilang, Pak, Anda di sana, saya di sini. Yuk kita bersaing untuk kepentingan masyarakat. Anda dengan posisi eksekutif Anda, saya dengan posisi legislatif saya, dalam bidang yang sama. Yuk kita bersaing. Saya berani ngomong kayak gitu. Oke. Saya ingin mengatakan begini sesungguhnya. Pesannya adalah kita mengoptimasi amanah yang diberikan. Oke. Anda punya amanah di eksekutif, saya punya amanah di legislatif posisinya. Yuk kita optimalkan. Karena kita cuma sekedar orang yang dititipkan, gitu loh. Dititipkan kekuasaan, dititipkan kedaulatannya. Betul. Kan tadi saya bilang, pada kasus ini kan dua Oke. yang diberikan oleh rakyat kepada mereka. Amanah yang dititipkan, amanah kekuasaan, amanah kedaulatan. Yang kedua, uang diberikan. Tapi masyarakat kan apa-apa gitu. betul. Nah, kalau dibandingkan dengan anggota dewan sekarang, pada kasus misalnya revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba, Omnibus Law posisinya, Perpu 1 jadi undang nggak karu-karuan, lalu perubahan Undang-Undang tentang pendidikan masyarakat, Undang-Undang tentang organisasi sosial kemasyarakatan, ini kan ada problematik besar. Ada problematik besar pada posisi apa yang disebut dengan derajat keterwakilan. Jadi saya dalam satu diskusi saya pernah menggunakan tesis apa yang disebut dengan under representativeness gitu posisinya. Untuk menunjuk bahwa yang namanya keterwakilan, representativeness itu gitu posisinya. Itu punya 5 makna. Keterwakilan secara normatif, keterwakilan secara nominal, keterwakilan secara semantik posisinya, keterwakilan manipulatif, keterwakilan deviasi, keterwakilan disimpangkan. Manipulatif itu dikutak-atik, sehingga kelihatannya menjalankan tapi enggak gitu posisinya. Itu kayaknya ada sekarang begitu keadaannya. Kalau saya melihat cerminannya ya, tapi nggak tahu deh kalau Abang nilainya. Jadi ngambil begitu gitu iya, melihatnya. oke. Nah, mestinya mereka ngelihat bahwa sejumlah anggota dewan yang tidak lagi jadi anggota dewan kembali ke masyarakat tidak hormat sama bersangkutan. Itu mestinya dilihat. Begitu juga seorang pejabat publik setelah menjadi menteri dia kembali ke masyarakat biasa-biasa aja ngelihatnya, nggak ada hormat juga. Atau katakan pejabat penegak hukum gitu, yang misalnya kembali ke masyarakat juga tidak terlampau hormat misalnya gitu. Itu kan bisa dilihat cerminan gitu. Apa yang saya mau bilang sama Dona? Pesta pasti berakhir. Tidak mungkin pesta berlanjut terus-menerus. Betul. Tidak ada sepanjang usia adalah pesta terus berlangsung. Iya, ketika hidup pun ada siang dan malam. Iya, ada siang dan malam. Betul. Jadi berarti keberakhiran jabatan pasti terjadi. Iya, pasti. Dan pada posisi keberakhiran jabatan terjadi, itu berarti juga keberakhiran hidup juga pasti terjadi. Betul. Nah, ketika keberakhiran jabatan terjadi, keberakhiran hidup terjadi, pesta pasti berakhir posisinya. Siang pasti berganti malam, malam pasti berganti siang. Mari kita bertanya, kita nanam apa gitu. Itulah yang Anda petik gitu. Dan itu terjadi sesungguhnya pada pilihan gaya hidup Anda. Oke. Kalau gaya hidup Anda instan, maka Anda akan memetik sesuatu yang instan dan berarti Anda tidak punya kedalaman apa-apa. Dan Anda buih. Karena gaya hidup itu buih. Betul. Nah, tapi ada gaya hidup yang mempersoalkan substance, yang mempersoalkan essence posisinya gitu ya posisi. Maka dia memang punya bobot. Dan punya lain, itu yang disebut dengan meninggalkan nama. Kalau Anda meninggalkan apa? Misalnya, meninggalkan keburukan, meninggalkan kebaikan, atau meninggalkan apa? Ada banyak contoh. Misalnya begini, ada tokoh ulama misalnya, gitu ya. Kalau kita ngambil contoh tokoh ulama, begitu juga tokoh rohaniawan misalnya. Ada yang meninggalkan nama bagus misalnya. Tapi mana tokoh politik yang sungguh-sungguh meninggalkan nama bagus? Setelah pasti ada sisa-sisa perjuangan dia yang lebih banyak minusnya ya. Iya, itu kan artinya tidak. Atau katakanlah saya pernah mempersoalkan begini.
Saya sebut aja deh. Oke, boleh. Saya tanya sama Donna. Oke. Mantan pejabat Gubernur Bank Indonesia siapa yang Anda ingat? Siapa ya? Yang istrinya Agus Yudhoyono, bapaknya. Saya taunya itu. Siapa namanya? Agus Martowardoyo. Iya, Agus. Itu nggak, siapa nih yang Agus Yudhoyono? Agus Yudhoyono. Oh, Agus Yudhoyono itu itunya. Iya, istrinya, anaknya. Anaknya. Berarti Anda ingatnya Aulia Pohan. Oh iya, itu maksudnya. Saya lupa namanya siapa, saya tahu itu doang. Anda ingatnya Aulia Pohan. Okay. Aulia Pohan bukan gubernur. Oh gitu. Cuma deputi gubernur. Tapi Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Anda ingat itu? Karena gembar-gembornya dulu gubernur. Bukan, deputi gubernur. Deputi ya? Iya, deputi gubernur. Kenapa Anda ingat itu? Kan Ada pertanyaan case. menarik kan? Iya, ada case. Kan karena ada case gini-gini kan case, gitu kan. iya, Artinya iya. bukan sesuatu yang Bukan sesuatu kita nggak usah terusin ya. Tapi bukannya bad news is good news tadi nantinya gitu. Iya. Kan kadang di media begitu. Bad news for good news. Oke. Tapi beda dengan Siti Fadila Supari. Oke. Ya kan? Siti Fadila Supari. Oke. Menteri Kesehatan. Oke. Di penjara karena korupsi. Oke. Begitu keluar dari penjara, namanya langsung melambung lagi. Itu yang saya bilang, orang berusaha menghina Anda, tapi ternyata Tuhan memberi Anda posisi termulia. Itu contoh sederhana tuh. Itu contoh sederhana gitu loh. Tapi kan dari ratusan orang yang kayak gitu kan cuma 1-2. Ya. Itu kan karena keberpihakan pada publik gitu loh. Betul. Begitu juga tadi saya ngambil contoh di Bank Indonesia. Lalu saya ngambil contoh di kementerian, contohnya adalah Siti Fadila Supari. Oke. Kalau Menteri Keuangan yang Anda ingat siapa? Sri Mulyani. Sri Mulyani itu sedang menjabat. Setelah menjabat gimana? Kira-kira setelah menjabat namanya akan diingat sebagai Menteri Keuangan kayak gimana? Gitu loh. Iya, benar. Itu contoh. Itu contoh. Kalau di Mahkamah Agung misalnya, siapa yang Anda ingat hakimnya? Pasti ingat Artijo Alkostar. Kan tapi namanya bagus. Nah, begitu misalnya. Misal contohnya begitu gitu ya, contoh sederhananya gitu yang meninggal itu. Atau Bismar Siregar misalnya kalau kayak. Jadi ada memang orang-orang yang sementara yang namanya buruk itu akan diingat sebagai sesuatu yang buruk dan orang tidak ingin mengingatnya. Dia buruk juga diingat tapi dalam posisi yang negatif nggak bagus gitu. Diingat keburukannya. Iya. Malah itu kalau kata seperti Al-Quran mencatatkan keburukan Fir'aun gitu. Betul. Atau Quran mencatatkan keburukannya Qarun misalnya, ya kan? Qarun kan orang kaya raya, sampai kuncinya saja tidak mampu diangkat oleh para pesuruhnya karena begitu kaya rayanya gitu loh. Kunci harta-hartanya itu kayak. Jadi penting sekali ya membangun jati diri untuk benar-benar melakukan kebaikan ya, Pak. Tidak sekedar jati hidup yang tidak sekedar gaya hidup yang instan, yang pragmatis. Itu pentingnya di situ, Dana. Saya kira dialog kita pesannya di situ. Oke deh, statementnya tambahin dong Bang, solusinya apa nih Bang kira-kira dengan keadaan seperti ini? Oke, ini menarik nih. Kalau Anda tanya solusi. Saya hampir 1 tahun ini, saya menjawab solusi semua terpulang pada pendidikan. Dan pendidikan itu saya mulai dari rumah. Artinya keluarga ya? Dari keluarga. Itu artinya saya mulai dari peranan bapak dan ibu. Betapa pentingnya ibu. Ibu mendidik anaknya. Ibu mengajarkan apa pada anaknya. Kalau ibunya mengajarkan sesuatu yang statusnya cuma sekedar mengajarkan bahagianya anak kecil, maka anak tadi cuma sekedar mengajar hidupnya bahagia. Material jatuhnya. Material posisinya. Tapi kalau mengajarkan anak itu punya kedalaman iman, gitu posisi, maka anak itu akan merasa bahwa keimanannya akan ditumbuhkan posisinya. Kalau anak itu diajarkan cuma sekedar main Lego, maka yang diajarkan adalah keterampilan intelektualnya. Kan ada tuh bangunan Lego segala macam gitu ya. Itu kan tergantung ibu posisinya. Begitu juga soal kejujuran, begitu juga soal keberanian, soal ketangguhan. Itu tergantung sekali pada ibunya. Hampir 2 tahun ini saya bicara itu terus, Dona. Gitu ya. Bahwa solusinya saya tidak ingin orang bilang, wah itu solusi jangka panjang tidak bisa yang dibutuhkan sekarang. Oke, solusi jangka pendek memang adalah perubahan pada kepemimpinan. Tapi berarti otomatis dong peran ibu itu kan penting. Nah, tapi kan ibu-ibu kan kadang suka nggak sadar dengan keadaan dia jati dirinya. Saya juga seorang ibu nih Bang ya. Jadi ilmu-ilmu ini buat saya masuk sekali gitu. Nah, berarti kan harus ada edukasi untuk ibu-ibu yang lebih cemerlang menjadikan anak-anak ini generasinya dia yang berikutnya tuh harus menjadi anak-anak yang luar biasa gitu loh, yang kuat, yang mentalnya tuh udah dibentuk dengan kebaikan dalam rumah kan gitu. Pertanyaan saya sama Donna sebagai ibu ya. Iya, bukan sebagai pribadi, sebagai ibu.
mindset Anda terblocking apa enggak? Kalau terblocking, ya enggak. Artinya, Anda masih tipikal orang yang membuka diri pada pikiran-pikiran baru atau enggak? Iya dong, harus begitu. Karena kan era zaman, setiap zaman berubah. Belum tentu, Dona. Oh gitu. Tergantung pada fondasi pikiran dan fondasi rasa. Kalau fondasi rasanya dan fondasi pikiran sudah kokoh, agak sulit mengubahnya. Artinya sudah terjadi blocking. Oh oke. Tidak melihat perkembangan zaman pun tidak masalah gitu. Perubah ya? perkembangan Ya? zaman itu diikuti sesuai dengan ritme yang dimilikinya. Oh oke. Nah, misalnya ketika orang sibuk dengan ritme diri saya gitu ya, saya tetap bisa mengikuti misalnya ketika orang bicara tentang IT. Saya mungkin bicara IT-nya udah gimana gitu. Seperti saya cerita tadi 2016 saya sudah bicara change quadrant gitu posisinya. Atau saya bicara IT saya sudah bicara tentang kemungkinan digital currency yang sudah jauh posisinya. Cuma saya tidak tahu orang IT-nya bicaranya gimana gitu. Atau saya bicara misalnya katakan pada posisi uang yang lebih jauh sehingga nanti yang dibutuhkan bukan uang dalam pengertian fisik gitu. Atau dibutuhkan misalnya dalam dunia pendidikan misalnya pendidikan yang kayak apa gitu. Atau misalnya katakan maaf ya hubungan antara suami sama istri mestinya bagaimana itu penting banget ya. dalam konstruksi seperti itu berbaginya kayak apa. Saya ngambil contoh dokter Taiwan tadi yang meninggal sampai dia bisa menciptakan robot kayak gitu gitu posisinya. Nah semua ini terpulang pada bekal hidup sesungguhnya. Jadi gaya hidup itu adalah bekal hidupnya. Bekal hidup itu bisa menjadi gaya dia, gaya itu bisa menjadi bekalnya. Nah, perempuan yang tadi yang saya bilang yang bisa menjadi ibu yang baik adalah ketika dia betul-betul menjadi guru, menjadi contoh, menjadi pelatih, menjadi pembina, menjadi pendidik yang berhasil menampilkan anak-anaknya yang tangguh di masyarakat. Nah itu contohnya. Luar biasa. Berarti intinya kalau saya simpulkan bahwasannya kita kembali ke diri kita sendiri untuk membuat perubahan itu demi generasi ke depannya gitu ya Bang ya? Karena juga Anda masuk ke liang lahat sendiri. Iya benar. Anda masuk ke liang lahat sendiri dan Anda bertanggung jawab sendiri. Betul. Itu yang harus dipertanggungjawabkan juga pada pemimpin. Tetapi dalam hidup di dunia, kesendirian itu bisa menjadi punya makna ketika Anda memberikan manfaat bagi sekitar. Betul. Jadi kesendirian yang Anda pertanggungjawabkan itu sesungguhnya tergantung sekali pada bagaimana kedirian yang memberi makna dan manfaat bagi lingkungan. Gitu bahasanya. Luar biasa teman Bisik Mamu. Kali ini kita terima kasih banyak Pak atas kehadirannya. Saya benar-benar terhormat sekali atas penghargaan yang diberikan sama Bang Ihsanuddin Nursi datang ke podcast Bisik Mamu. Kali ini teman Bisik Mamu, saya mohon undur diri dulu, mohon maaf sekali kalau ada kesalahan dari kita. Ambil segala sesuatu yang positif dari acara ini dan buang segala yang buruk negatif dari acara saya ini. Juga mohon maaf Dona kalau yang sama-sama Bang. Kita undang lagi nanti ya Bang ya, boleh mudah-mudahan ya? Ada waktu ya. Insya Sehat terus ya Bang. Insya Allah. Terima kasih. Sama-sama. Dan lancar semua urusan. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.